menangkal cawe-cawe di pilkada. Pilkada serentak 2024 memasuki tahapan krusial. Hari ini pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah dibuka. Gabungan partai atau partai politik yang memenuhi syarat pengusungan kandidat kepala daerah diberi kesempatan mendaftarkan pasangan kandidat hingga Kamis 29 Agustus. Tentunya, pengusungan tersebut harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sebagian mendapatkan fatwa baru dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Putusan MK 60/PUU-22 Romawi /2024 membuka jalan pemilihan yang lebih demokratis lewat pengubahan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Fatwa lain, yakni Putusan MK nomor 70/PUU-22 Romawi /2024 mengukuhkan ketentuan yang sudah dibuat oleh DPR dan pemerintah tentang syarat usia calon kepala daerah. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dituntut menjalankan proses pilkada sesuai asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari masa ke masa, pelaksanaan pemilu termasuk pilkada selalu diwarnai berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pilkada juga rentan direcoki perselisihan yang dapat membesar hingga mewujud sebagai konflik yang memicu kerusuhan. Pelanggaran berupa politik uang, ketidaknetralan aparat negara hingga modus paling baru yaitu menguatnya intervensi penguasa. Campur tangan penguasa untuk turut menentukan hasil pemilu bisa begitu nyata terjadi di mata masyarakat, tapi tersamarkan oleh ketidaktegasan serta sikap pembiaran oleh KPU dan Bawaslu. Bukan kebetulan, Hasyim Asyari yang menjabat Ketua KPU selama pelaksanaan tahapan Pilpres sampai 4 kali terbukti melanggar etika oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hasyim akhirnya diberhentikan pada pelanggaran etik yang kelima kalinya. 6 komisioner KPU lainnya juga telah mendapatkan peringatan keras karena melanggar etik. Bersama Hasyim, para komisioner KPU RI dinilai terbukti bersalah tidak melakukan revisi aturan terkait syarat calon presiden dan wakil presiden pasca terbitnya Putusan MK nomor 90/PUU-21 Romawi /2023. Putusan MK tersebut yang turut dibidani Ketua MK saat itu Anwar Usman sangat kontroversial karena mengabulkan syarat usia calon wakil presiden yang meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Anwar yang juga paman Gibran kemudian dilengserkan dari Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK atau MKMK karena terbukti melanggar etik dengan mengabaikan konflik kepentingan dalam dirinya. Tidak berbeda jauh, Komisioner Bawaslu juga telah berkali-kali mendapatkan peringatan dari DKPP lewat berbagai pelanggaran etik yang terbukti di persidangan. Salah pelanggaran menyangkut penanganan laporan pelanggaran pemilu. Bawaslu terbukti tidak menindaklanjuti laporan warga yang ketika itu menyangkut Gibran Rakabuming Raka. Pelanggaran demi pelanggaran yang semakin menumpuk memperlihatkan betapa tidak kompetennya penyelenggara pemilu. Namun, masyarakat tidak bisa berbuat banyak kecuali kembali memasrahkan pelaksanaan pilkada dan pengawasannya kepada KPU dan Bawaslu. Momok intervensi penguasa kembali menghantui, apalagi sudah mulai tampak upaya cawe-cawe dengan mengutak-atik peraturan perundang-undangan, sangat mirip dengan yang terjadi di Pilpres. Jika di Pilpres Gibran diuntungkan, kali ini adik bungsunya Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep yang sedianya mendapat durian runtuh. Patut diduga, campur tangan menggiring hasil pemilu akan berlanjut. Bila bertepatan pada pelaksanaan Pilpres, bantuan sosial atau bansos jor-joran digelontorkan, salahkah bila publik menduga hal yang mirip juga akan terjadi di pilkada? Terlebih, penguasa memiliki jaringan outlet intervensi yang begitu masif lewat 273 pejabat gubernur, bupati, dan wali kota. Kredibilitas penyelenggara pemilu lagi-lagi menjadi taruhan.
ada harapan kuat KPU dan Bawaslu tidak terperosok kembali ke lubang yang sama. Toh, ketika sikap DPR belum jelas, KPU tegas menyatakan akan menaati dan menerapkan putusan MK nomor 60 dan 70. Sejalan dengan keinginan publik, kali ini publik juga akan lebih kuat mengawal karena tidak ingin kecolongan seperti pada Pilpres.